Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita menjalankan aktivitas sehari-hari dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para sahabat-sahabati, sebelum saya membahas tentang tema pada kesempatan kali ini, saya mohon bantuan kepada para sahabat-sahabati untuk bisa like dan subscribe channel YouTube saya ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang tema tidak ada perjanjian tertulis, dapatkah pihak lawan dituntut di pengadilan? Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat suatu perjanjian yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Percakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu, pasal 164 HIR adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat atau akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian. Apabila di kemudian hari terjadi atau terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Di dalam hukum acara perdata mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata material. Terdapat 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti tersebut terdiri dari 1. Bukti tulisan, 2. Bukti dengan saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, dan kelima adalah sumpah. Jadi, apabila seseorang ingin menuntut pihak lain oleh karena tidak berdasarkan adanya suatu perjanjian secara tulisan atau perjanjian secara lisan ke pengadilan, maka orang penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian secara lisan tersebut, disertai dengan alat bukti lain yang mendukung adanya perjanjian lisan tersebut. Misalnya bukti transfer atau kwitansi bermaterai dan lain sebagainya. Dalam hal seorang penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian secara lisan, maka dalam pasal 1905 KUH Perdata ditegaskan sebagai berikut. Keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Artinya
bahwa satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atas perjanjian karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit 2 orang saksi atau 1 orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi kesimpulannya adalah apabila kalian melakukan perjanjian lisan, maka pastikan beberapa hal ini kalian lakukan. 1. Pastikan ada orang lain yang juga ikut menyaksikan hal tersebut. Orang lain ini artinya bukan keluarga kalian, tetapi akan lebih baik kalau itu adalah teman kalian atau tetangga kalian yang tidak ada hubungan darah dengan kalian. Karena apabila ada hubungan darah, suami, istri, orang tua, anak, saudara, maka hakim tidak akan membolehkan mereka menjadi saksi di pengadilan. Atau yang kedua, kalau pada saat itu kalian sendiri, maka pastikan kalian membuat suatu perjanjian secara tertulis sehingga ada bukti tertulis yang dapat diajukan di pengadilan. Yang ketiga, pastikan kalian membuat kwitansi atau tanda terima atau bukti transfer dari uang yang kalian berikan kepada pihak tertentu. Jangan lupa menulis keterangan dalam bukti transfer atau kwitansi tersebut mengapa hal yang disebutkan itu penting. Karena meskipun secara aturan hukum atau undang-undang mengatur bahwa perjanjian lisan pun diakui dan dapat disidangkan, tetapi tidak sedikit kasus yang mengalami kekalahan hanya karena tidak memiliki bukti tertulis yang kuat. Misalnya tidak ada perjanjian tertulis dan tidak ada bukti transfer atau kwitansi, atau ada kwitansi tapi keterangannya tidak ditulis untuk apa uang tersebut diberikan, sehingga bisa saja ada penyangkalan dari lawan dan si lawan bisa saja mengatakan uang tersebut diberikan secara cuma-cuma dan tidak memiliki saksi yang benar-benar mengetahui kejadian atau permasalahan tersebut. Kalaupun ada, saksi tersebut adalah pasangan atau orang tua yang secara hukum mereka tidak bisa dijadikan saksi untuk didengar keterangannya. Demikian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang tema kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan tema pada kesempatan kali ini walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan masyarakat dapat pencerahan tentang tema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.